orang tuh hanya masalah sedikit hancur dah, diblok dah sana sini anunya dah, WA-nya dah. Lebih baiknya tuh ya keluarganya dulu gitu nah, dianui. Emang diblok tuh? Diblok. Katanya. POB, podcast orang biasa. Yuhu. Ya, ini podcast kedua gue yang bismillah, gak akan daur kayak yang pertama. Ya, di sini gue mengundang orang biasa kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh kenalin dulu dong. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Fitrah Nur Akbar, bisa Dikio Fitra. Kita Saya lagi pendidikan di salah satu universitas Hasanuddin, jurusan Ilmu Sejarah. alumni mana? Alumni kah? Alumni SMA 2 Kota Baru. Kita angkatan kan, kita 3 tahun berteman. 3 tahun. Mulai Kelas 1 SMA. SD. main bola dulu kan dia, SD. main bola ya. Kenal waktu SD. Waktu main bola di lapangan GOR, waktu ya skip kelas berapa lah? Kelas 6 kelas 5 SD. Kelas 5 SD, kelas 5 SD. Ya, makasih banyak datang sih nah. Mau datang menyempatkan malam-malam kayak ini datang. Demi kamu apa yang kata? Iya. Tema podcast kita malam ini macam-macam keseriusan cowok nih. Asik. Menurut Rame nih. Menurut kamu Der, Apa tuh? gimana menurut lo keseriusan cowok tuh kayak apa? Seorang cowok tuh gimana tuh seriusannya menurut lo? Kalau cowok tuh lah, memang lah. Kalau zaman ini nggak kau mencari binian laki yang tuh serius. Karena apa? Tapi lah banyak binian lain tuh. Belum lagi yang ada di telangganya, di sekolahannya. Kalau nya benar-benar serius tuh, pastinya pertama tuh lihat dulu binannya lah, siapa dulu nak dibujur-bujurnya. Misalnya ini nak serius calon ini loh, nya tuh kada bupadah lawan biniannya, pastinya bupadah lawan walinya dulu, atau yang paling aninya tuh kakaknya lah dulu lah. Misalnya aku nak serius lawan ini nih, anggap pak misalnya Siti, anggap pak namanya Siti. Nah Siti ini lo kenali kam, tapi kamu suka ada selupan di loninya. Serius, tapi kamu nak serius loninya lo, pasti kamu pada dulu lawan kakaknya. Kayak apa? Ulun nah hendak lawan ading pian. Kayak apa menurut pian? Tapi padai ngarani kam, ulun nih sekolah di sini, orang tolong ini, pekerjaan orang tolong ini, tapi lo hendak serius. Jelaskan tuh pemberataan apa yang kamu hendaki lawan, kenapa kamu milihnya gitu nah, memilih adingnya gitu nah. Jelaskan berataan lawan kakaknya, jangan langsung ada binannya. Kalau ada binannya tuh nah itu yang salah orang bisa berkomitmen ya, berkomitmen tuh yang orang tuh hanya masalah sedikit hancur dah, diblok dah sana sini anunya dah, WA-nya dah. Lebih baiknya tuh ya keluarganya dulu gitu nah, dianui. Emang diblok tuh? Diblok? Katanya. Ya gitulah. Gini deh, Minimal gitulah. menurut kamu nih, menurut lo gimana sih bentuk-bentuk keseriusan cewek itu? Aturnya dengan cara bercanda, suka bercanda itu sama pasangannya, atau suka ngasih kejutan, atau malah cuek gitu? Kalau saya sendiri pribadi lah, kalau keseriusan tuh bisa ditampilkan oleh orang aslinya gitu. Maksudnya tuh bisa ditampilkan kepada orang yang kemandaki. Tapi serius tuh dalam pertama tuh kan sudah bupada dalam anunya nih, keluarganya nih. Nah itu tanda bentuk keseriusan di kamu lah pertama. Nah kedua, chat. Kalau aku nih aku ada juga yang serius lawan orang. Cuma aku nih masih kayak aku bukannya kadang model lah, cuma masih apa ya lah, aku nih kayak masih terbawa nafsu gitu nah, belum sepenuhnya dalam keislaman. Kan keislaman terus dijaga, cara chatnya kita kayak apa lo, cara bicara kita, cara bercandanya kayak apa, sawat kayaknya mau bawa perhatiannya kan atau kayak apa, kayak aku cintaikan ke mengesana ini ngali lo. Jadi dengan cara misalnya bentuk-bentuknya tuh ya mungkin menanya kabar aja gitu nah, sebatas kabar aja. Misalnya anak serius bujur nih, sebatas kabar aja kayak apa kamu ini masih mau kan kuliah kayak apa, kuliah itu aja. Misalnya sudah ya dah, jangan lagi dah membahas yang lain. Misalnya lagi di mana kan, lawan siapa, duduk mana, sudah makan lah. Nah itu bisa dibilang lebih itulah, itu bisa menimbulkan perasaan lebih untuk wanita gitu ya. Menurut kan tuh PDKT ini kayak barang kalau laki-laki, apalagi kita di lakian pertama tahu aja gimana kayak apa itu orang yang seret untuk binen lah, jangan sampai dibunguli lakian, bujuran dibunguli lakian aslinya. Kenapa lah itu? Kalau komitmen dalam Islam tuh lo, kalau sepahamku yang aku tahu lah, inya tuh saling menjaga.
jarang bertemu tapi saling mendoakan dan saling memantaskan untuk bertemu. Tapi kalau nya PDKT cuman misalnya awalnya nih baik nih membuat komitmen, tapi lama kelamaan aku nak tatamuan buat nikah nah kayak apa kalau kita tatamuan. Nah jadi Bertamuan tuh lain lah. bertamuan tuh kayak lain dah. Lain dah. Apalagi berdua-duaan, nice. Jangan dah, Bukan, jangan sampai dah Jangan berdua sampai. itu dah. Karena pertama tuh ya kita ini gak tahu bang lah setinggi-tingginya iman tuh mun dasar berduaan lawan binian, kacau kita kacau. Agama banget ya. Agama. Daur bujuran. Jadi ya saling menjaga lah. Aku pribadi saya sendiri aja misalnya ada chat sama perempuan tuh ya ada sih yang bising-bising gombal cuma Gombal-gombal tuh padahal enggak apa-apa kan? ya gombal dari dalam batas kayak apa dulu gombalannya. Ya. Jangan sampai gombalnya tuh berlebihan gitu. Oh, gitu ya. Misalnya gombal cuma kayak lah susah sih kalau kata gombal itu apa nih. Gombal itu emang arah negatif sih. Iya. Nah, itu ibaratnya kayak pesannya bermain gitu ya. Gitu ya. Dia Kegayaan kayak itu kayak cuma membapari orang tuh nah, tapi yang sakitnya tuh kalau kada jadi kada apa-apa misalnya ikam kayak ini nah berdata misalnya berkomitmen lawan binian nih cuman berapa bulan aja batasnya, contohnya misalnya 2 bulan. Nah itu bisa kamu pandir, itu pun kamu pandir launinya harus ada walinya, harus bertiga atau ada gitu. anunya, kalau boleh berduaan, kalau Asik itu bahaya. Makanya cara orang-orang tuh lebih baik ikam tuh misalnya bujuran hendak lawan binian tuh lajui berdatang, jangan sampai ikam membuatinya baper menunggunya kelawasan. Kayak aku nih nah aku tahu lagi wallahualam aku lah, cuman aku nih ada komitmen lawan orang tuh nah cuman apa ya karena kau lagi aku misalnya aku nih ada janji lawan kuitanku misalnya aku lulus sampai akan aku lulus pendidikanku kayak itu nah jadi aku karena kau nih maksudnya langsung hendak membuat inti misalnya kau misalnya nah ini bercadarnya lah maaf lah untuk bercadar lah tolong jangan langsung dipercaya lah omongan lakian tuh ujuran karena pertama ini tuh bisa hanya raja hendak melihat mau ikamwara tapi misalnya dilihatnya sudah pasti ditinggalkannya. Kalau bujur-bujur lelakian aku mah di diriku seorang lah, aku pernah pada diri seorang nikam kalau bujur hendak lawan orang hendak berkomitmen lawan orang yang bercadar maka serius dalam ikam tuh serius dalam bahwa ikam tuh benar-benar ingin menjalin rumah tangga launinya cuman niatnya tuh jangan niatnya karena nafsu jangan buru tuh tapi niatkan karena ibadah. Iya, tunggu. Emang yang lu lagi deket ini emang bercadar itu? Ya alhamdulillah ya. LDR lah. LDR Tapi kan? ya LDR cuma Nah, itu kan. Gimana itu LDR itu kan? Nah, Kan lo enak kan kuliah di Makassar, bisa ketemu aja. Coba yang misalnya orang LDR tuh jauh kan, berjarak. Bagaimana tuh saling percayanya tuh? Nah, Zaman sekarang kan susah kan? kayak inilah. Apalagi nih menurut cowok nih. Ya, Paham kan? betul. Belum lagi mata Iya, keliharannya, betul. Kalau menurut saya lah, saya walaupun saya di Makassar tapi saya bertemu sama perempuan yang akwat yang saya suka itu pun jarang bertemu, melihat mukanya pun tidak pernah. Maksudnya tidak pernah lebih dari 2 menit pun tidak pernah. Kalau saya pernah kan dia ya pernah lah saya lihat cuman saya tidak berani untuk menatap mukanya karena ya mungkin Allah menjaga kita untuk jaga pandangan lah. Makanya saya takut sekali bahwa berkomitmen sama seseorang itu takut karena yang apalagi yang soal tadi LDR itu kamu kan LDR lah. LDR. LDR. Jangan gue dong, lo. Saya Lo kok lah. Jangan ke gue dulu. LDR ya. LDR lo. LDR. Long distancing. Long apaan? Apa jangan Hubungan jarak jauh lah. apa lah. Ya misalnya bariabar ya bang, bariabar aja cuman Jangan berlebih gitu ya. Jangan berlebih misalnya. Apalagi dalam chat tuh bahaya kan. Dalam chat tuh bahaya belum lagi yang gombal-gombal kan misalnya gombal tuh sudah berlebihan. Misalnya berlebihan sudah nah itu lain dah. Kalau sebatas ya mungkin kalau menurut saya lah kalau sebatas kayak kabar lawan kabar kuitannya kayak apa ya mungkin masih dalam koridor lah. Tapi kalau sudah kayak chatnya soal yang beda sudah misalnya kamu lagi sudah makan belum? Asik. Sama kayak si Aksa lo kenal lo. Gombal sana gombal sini terus banyak. Itu kebenaran. Ini kita santai dulu. Sambil minum ya teh. Nih. Oke nih. Apakah nih lo masuk cowok humoris gak?
Nggak Tahu tahu. juga ya. Kadang mau ngawak gak lucu, bener sumpah. Ada lucu dia belum kau. Seorang ini memang humoris, suka bercanda gitu, suka buatnya bahasa menjadi kegayaan. Bisanya serius, kayak apa gimana nya serius nah, bentuk keseriusan Serius gimana? nih, buat humoris lah. Iya. Pesanku buat ini yang susahnya buat humoris tuh Bina nih bisa salah kaprah gitu nah. Iya, Misalnya kita serius loh, nya bergaya. Misalnya kita bergaya, ini serius. Itu bahayanya buat humoris ini. Cuman kalau menurutku humoris itu ya apa? Kalau kan humoris ini terkenal dengan apa? Ngelawak, enggak serius. Cuman kalau soal perasaan, kalau rata-rata saya lihat orang humoris pasti apa deh? Seriusnya itu kalau sama cewek pasti serius benar. Contohnya banyak kita lihat nih para stand up comedy itu. Iya. Banyak loh yang kawinan yang lawan pacarnya karena humoris, karena misalnya serius Cantik-cantik gak pulang. Itu bang dah bagusnya orang humoris nih. Cuma orang humoris ini itu bang yang jago tadi Bina nih salah kaprah biasanya. Kita nih anak serius loh nih cuman menganggap kita bergaya karena kita sering melawak gitu sering kayak bermain bercanda. Padahal memang ciri khas tuh kan. Ciri khas tuh susah dihilangin misalnya orang pelawak. Memang suka gimmick gitu ya. Gimmick kayak aku nih. Aneh, iya. Asik. Kesannya aneh itu. Iya aneh. Cara chatnya beda. Kalau chat aku jujur lah lebih baik aku kalau walaupun laki-laki lah lebih baik saya memilih cowok cowok yang pelawak atau dibilang yang komedi gitu guys. Bisa mencairkan suasana suasana. Lawan juga tau lah. Buat komedi itu, buat pelawak, buat humoris. Ikam kalau nya serius, nah ngeplak langsung ikam nah. Ngeplak gagal. Ada kejujuran maksudnya. Lawan juga apa humoris tuh yang Jekam bilang tadi tuh mencairkan suasana, nyaman kita berpandir. Kada ada rayuannya misalnya. Rayuannya tuh yang kayak kamu tahu nggak perbedaan ini bla 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 tuh. Aduh itu lawak. Kalau buat pelawak tuh seperti receh kayak si Aksa nih. Aksa masa mulami aja pakai BPJ nah cara melawak tuh kayak itu aku susah bikin medianya Aksa. Iya jangan dibahas. Jangan dibahas oke jangan dibahas. Gini teh, menurut lo wajar nggak sih cowok itu kenal sama banyak cewek, wajar nggak? Nah dalam hidupnya ya. Kalau tergantung cowoknya sih, ini tergantung cowok lah. Kayak HP-nya kenalnya tuh kenal kayak apa dulu. Bisa misalnya kenal biasa aja untuk kayak kan sekarang nih harus butuh banyak teman. Kada lakian kah, perempuan kah, laki-laki kah, yang tua yang muda, yang penting kan adanya komunikasi sesama kita untuk kayak kita nih mencari kayak begawi itu pasti kayak butuh tuh banyak orang gitu. Nah telekomunikasi kita tuh harus jalan sama orang. Misalnya lo ini kededa bisa ke sana, tapi jangan sampai ini bang lakian juga karena kau melihat yang bening-bening langsung nak dibungkusnya. Memang apa bawaan dari moyang ya? Bawaan dari moyang lo jual lo. Aja cuma dasar kayak itu bang dah lakian dah susah dipadahi. Ya oke. Gini deh, menurut lo dalam hubungan ini harus serius dulu ya atau harus gimana gitu? Nah itu bersangkutan tuh lawannya humoris itu. Kalau buat humoris ini tuh memang kita lihat sebanyak bercanda, cara chatnya bercanda, tapi lah kepada buat nikam lah yang buat bini-bini yang perempuan dengerin nih kalau nabi palsu ngomong. Palsu lah kira mapal kazab kah. Kalau oke lanjut. Kalau laki-laki humoris tuh lah, ku bilang ku padai buat nikam lah. Kalau inya udah sabujur-bujur humoris lah, kadang fuckboy kan di buan humoris tuh kada terkenal fuckboy gitu lah. Bujuran buan humoris tuh lo, inya cuma satu perempuan, cuman inya tuh satu di sini, satu di sana. Nah itu lain pelan tuh, maksudnya bujuran. Lakian humoris tuh dasar bujuran lah, dasar setia bujuran. Beda lawan laki-lakian fuckboy yang kayak romantis yang karena kalau melihat binian dikit langsung kalau kalau lakian humoris tuh memang banyak kawan biniannya cuman satu di dalam hatinya tuh tentu itu ya ikam gitu asik. Jadi jangan salahkan cowok humoris kalau banyak perempuannya atau banyak ceweknya. Maksudnya ceweknya tuh kawan, teman-teman aja dong. Percaya dong. Mestinya gitu juga. Menurut lo nih, gimana sih kriteria
cowok menurut cewek, kalau menurut dari dalam diri lo sendiri, Nah, kalau dalamnya gitu. kriteria cewek dalam pandangan cowok gitu kah? Ya, Ya. itu Kalau gue lihat lah, serius nih. Iya. pertama tuh Mm-mm. soleh. Pertama tuh itu udah seiman lah, anggap soleh, seiman, tahu di agama. Karena kita nih semua nih pasti akan kembali Mm-mm. lawan juga. Misalnya kita lawan orang yang soleh, kaum bin kita lawan bukan juga laki binan aja yang harus mencari soleh, tapi lakian juga harus mencari yang soleh. Mm-mm. Karena misalnya binan ikam yang ngalih kemurus, pertama tuh dah terbawa ikam tuh apa kada patuh lawan laki. Mm-mm. Tau lah, kurang ajar, rancang membantah laki lah, karena kau diurus laki lah, hendaknya binanya harus dituruti gitu. Nah, jadi ya bagusnya tuh seiman dan soleh dan soleha, jadi klop gitu. Nah, yang kedua tuh humoris yang tadi karena humoris tuh sudah dibilang tadi bisa mencairkan suasana, kada boring kayak gitu aja catatannya, tapi bisa apa, kalau sudah sebagai laki lah, nih laki belum, maksudnya tuh lain pacaran lagi dah, sebagai laki tuh pasti kayak misalnya bulis ikam kayak uyu di rumah tuh pastinya kayak ada mencairkan suasana untuk membahagiakan ikam, ya melawak lah. Iya, Karena iya. buan pelawak tuh pandirannya dasar pandirannya tuh apalah, Melayu jar orang Banjar tuh apa, bebarengan pandir gitu. Nah, Iya. cuman pandirannya Celoteh, tuh ngoceh gitu. Nah, cuman pandirannya tuh kada maksudnya tuh Kada menyakiti kada hati. menyakiti Kada hati, cuman menyakitkan ingin hati. menghibur, untuk menghibur dan Mm-mm. menyenangkan istrinya. Iya. Asik. Yang ketiga Oh, ada lagi. nih apa lah, ya mungkin setia ya, kan pasti cewek itu pasti mencari setia lah, karena kesetiaan itu kan sudah diajarkan oleh Rasulullah tuh kan. Allah. Rasulullah tuh sebelum Khadijah meninggal dunia tuh beliau belum pernah mempunyai istri, karena apa ya, Khadijah tuh apa, salah satu istri yang paling beliau cintai. Bahkan kalau istri-istrinya ditegur pasti jadilah seperti Ibu Khadijah, bukan apa, di situ mengajarkan bahwa Siti Khadijah itu sangat berpengaruh, atau Ibu Khadijah itu sangat berpengaruh bagi Rasulullah untuk cara berdakwah beliau. Makanya jadilah istri seperti Khadijah. Dia juga cerdas kan? Cerdas, sugih lagi. Gue aja bertawasul sama beliau kan, gue usaha juga kan, Ya, tawasul sama betul. beliau juga. Khadijah tuh ya salah satu istri Nabi yang paling dicintai beliau. Bahkan pernah diceritakan sedikit cerita ya agak. Iya, Teman-teman. boleh. Gue sejuk banget malam ini, Ya, guys. pada dulu zaman dulu sebelum Islam itu berkembang pesat, sebelum datang ke Madinah, waktu Ibu Khadijah masih hidup, beliau itu pernah Rasulullah itu ceritanya tuh gini, Rasulullah itu baru datang berdakwah lagi apa, kan dakwah Rasulullah itu kan dilempari batu, dicaci maki, diludahi, Suka dukanya banyak banget. suka dukanya juga. Rasulullah. Tapi Allah. ini yang bagusnya, Hmm. laki-laki untuk laki-laki carilah perempuan yang seperti Ibu Khadijah, walaupun tidak sama persis, cuma ambil sedikit ilmu yang ada di Ibu Khadijah yang ajarkan terhadap istri-istri orang muslim. Karena beliau tuh waktu datang Rasulullah habis dikena caci kan, diludahi, diapa-apai, beliau datang tuh pasti tersenyum. Karena apa, beliau bilang pas datang Rasulullah, ya Rasulullah sabar, ini ujian, ini tanda sayangnya Allah pada engkau diberi ujian kini nah gitu. Nah, maksudnya tuh ikam orang yang paling pantas mendapatkan kini. Nah, maksudnya tuh pantas tuh kerja yang sesabar pian gitu nah ya Iya, Rasulullah. Jadi Allah tuh memberi ujian yang kayak ini nah, karena pian aja yang paling sabar yang ada di seluruh dunia ini, pian aja yang paling sabar. Makanya Rasulullah tuh selalu tersenyum bila melihat Ibu Khadijah, karena beliau tuh Ibu Khadijah tuh kayak senyum terus, walaupun ya mungkin ada gawian di rumah juga karena, tapi kalau pasti Sidin tuh kalau Rasulullah datang tuh pasti kayak senyum, menyambut dengan ya ramah gitu. Nah, bahkan beliau waktu mau menangis, beliau kan Rasulullah tidur di beliau di Iya. kalau nggak salah di apa namanya nih, pangkuan beliau lah, di pangkuan beliau nangiskan. Terus Rasul berkata, wahai Khadijah, wahai sayangku ya, kan Rasulullah tidak pernah menyebut nama dengan nama, tapi dengan penghormatan, memuliakan perempuan. Nah, ini laki-laki yang paling is the best.
seluruh dunia. Bukan artis Korea loh. Bukan artis Korea. Bukan artis Korea. Bukan artis Tapi Korea. gue suka Korea. Ya, Suka. ya mungkin Maksudnya kita Islam sudah ada idola, benar idola. Cara memuliakan perempuan dan istri beliau. Coba lihat Rasulullah. Wahai sayangku, wahai cintaku, wahai pujaan hatiku, kenapa engkau menangis? Kata beliau kan, apa engkau menyesal menikah dengan aku? Apa kata Ibu Khadijah? Ini paling dahsyat kata-kata beliau. Wahai Rasulullah, saya takutnya kalau saya meninggal saya tidak ada lagi yang menjagamu seperti ini ya Rasulullah. Tidak lagi yang menyambutmu ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, misalnya ulun meninggal ya Rasulullah, kata beliau, kalau ada cara dakwah piantuna anak menyeberang pulau ya Rasulullah, ulun rela jadi tulang piantuna ulah. Kalau ulun ini masih kawa berjasa demi piantuna, gali kubur ulun tuna jadi akan perahu supaya bisa sampai ke pulau tersebut. Nah, maksudnya intinya tuh apa? Ulun ini Rasulullah tahu lagi nak berbuat apa kalau ulun meninggal nih ya Rasulullah, hanya kepada Allah lah gitu nah. Kalau kau ulun masih berjasa ulun pian nih, tolong padai ulun apa yang hendak supaya ulun ini nah pian bahagia aja gitu nah. Rasulullah tuh masya Allah, Rasulullah tuh sangat memuliakan istri-istrinya. Kalau pernah tuh Rasulullah tuh membentak istrinya, nggak pernah. Pasti sidin tuh lah Rasulullah tuh membantu istrinya, bisa jom cuci pakaian beberapa juga pernah sidin mencuci pakaian, membersihkan rumah, membantu Rasulullah tuh makanya cari lelaki seperti Rasulullah. Allahumma sholli alaihi. Makanya cuma ya kalau kita ingin jadi mencontoh sifat Rasulullah ya mungkin, atau kita ingin mencari misalnya perempuan nih mau mencari seperti Rasulullah, maka jadilah seperti contohnya Ibu Khadijah atau istri Rasulullah. Melulu cowoknya dicontohkan, ceweknya juga gitu. Jangan selalu ceweknya ada. Cuma ceweknya juga harus baik, karena ada di dalam Al-Quran itu saya lupa surah apa, cuma ada di surah An-Nur yang katanya perempuan yang baik akan bertemu dengan laki-laki yang baik, perempuan yang keji akan bertemu dengan perempuan yang keji. Jadi kita saling-saling memantaskan diri untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Oke. Gini Ted, lu udah masuk fase serius kan? Kan umur udah berapa? Lebih. Iya. Maksudnya udah ngerasain fase serius nggak sama siapa itu, sama orang atau sama diri sendiri, udah serius nggak gitu? Nah, ini aku masih bingung lah. Cuman aku ya sudah pada tadi di awal kayak dulu, aku nih ada sudah serius dalam orang. Cuman kalau tahu lagi nih misalnya ya jodoh ya dijodohkan, cuman ingin hendak kayak itu nah, hendak serius lawan orang kayak itu nah. Tapi kalau tahu lagi aku nih kan jodoh di tangan Tuhan gitu nah, cuma kitanya bisa berikhtiar. Nah, ikhtiarnya aku pertama tuh Bang, aku ikhtiarnya tuh walaupun aku salah jalan, aku ini terlalu laju lah, jangan diumpati aku untuk yang kalian hendak serius lebihnya lah. Aku ini terlalu laju karena sudah baik gitu. Oke, ulang. Jangan umpati aku nih terlalu laju. Ada aja dong gue. Hanya lulus aku SMA, ya kuliah lah, dalam perkuliahan. Bentar gue lihat lu waktunya nih. Jalan nggak? Jalan. Mau jalan aman. Aman. Oke. Ya mungkin podcastnya ya Allah. Podcastnya mungkin seadanya nggak apa-apa guys. Ya mungkin ya kita ulang ya. Cerita saya saya ada dekatan sama seorang perempuannya ya serius cuman jangan lumpati aku lah. Untuk yang kalian jangan ikuti jejak saya, karena saya terlalu dini untuk serius sama seseorang. Karena apa, jalanku ini masih jauh, belum lagi kuitanku, belum lagi cuma aku ini sudah terlanjur kayak itu nah, sudah terlanjur bilang binian lawan juga sudah meyakinkan berbinanya gitu nah. Kita punya takdir kan? Punya takdir. Kita tuh kan karena tahu kan yang menulis jodoh tuh dan semua rezeki, jodoh, kematian kan sudah ditulis sama Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita kan ada namanya ikhtiar atau berusaha. Nah, saya di sini usaha saya itu adalah pertama itu saya langsung bicara sama kakaknya. Itu pun saya panas dingin, guys. Guys. Lu beneran beritahu kakaknya, lu beneran beritahu soal perasaan? Iya. Kupadahi kakaknya karena aku pikir kayaknya loh. Jaku kalau kamu benar-benar serius tuh dasar di hati itu nah kayak ada ini dah gitu nah, jangan lagi dicari lain dah. Makanya aku tuh kayak supaya aku dulu lah sebelum bilang lawan kakaknya lah, sebelum aku bupadi lawan kakaknya tuh aku dulu sering chat lawan binian, jujur aja lah sering chat aku lawan binian. Sama dong.
Cuman apa ya lah, cuma masih dalam batas-batas yang ya apa sewajarnya kayak itu nah kan, tapi terlalu boy serius kayak itu nah. Tapi pas aku pada lawan kakaknya tuh lah, seperti misalnya aku becat lawan binian lah, ini serius nih Serius. beneran nih. Itu duduk. Serius. Pas aku becat lawan kakaknya tuh lah, seperti misalnya aku cat lawan binian lah, pasti keingatan binian gitu nah, karena apa ya, aku sudah berpada lawan kakaknya, aku nih serius lawan dia gitu nah. Lawan juga atau semalam tuh aku diberi pesan sama kakaknya tuh, misalnya kamu serius tuh jangan membucin, jangan membucin tuh Bucin kayak apa tuh? bucin tuh budak cinta yang setiap hari ngabari kabar aja terus. Kamu sudah makan lah kayak apa kabar ini, cuma sebatas aja ya mungkin Bucin ya seminggu sekali Dasar lah. makanan Pixin. Ngapain? Apa tadi? Lanjut. Jadi pesan kakaknya tuh ya kalau berkomitmen tuh waktu awal muda ini ya kan apa-apa, tapi ada tujuan yang lebih penting tuh apa aja, bahagia orang tua Ikam pertama dulu aja. Jadi kalau ada komitmen tuh ya insya Allah akan bertemu lah. Cuman jangan membucin jar orang tuh. Jangan Bucin. Nah, Karena bucin gitu tuh lah. Aku badai lah. Bucin kalau definisi bucin lo menurutku lah definisi bucin tuh lah. Pertama tuh kada kawa sedetik kada baca teloninya kangen, betakun abar, membawa macam-macam apa-apa kah di bawahnya ditakunakannya bisa. Yang bang Padi tadi sudah makan lah, kayak apa? Nyaman aja lah makanannya, makan apa tadi? Ya teh makan nasi, kan mungkin makan rumput. Karena lo tahu kan lo basa-basi ya oh, iya, itu Allah. Bang. Makanya basa-basi ya pulang. Oh gitu ya. Ya, ada lucu lah. Lucu dong. Ya itu Bang dah. Makanya Udah. ya kalau benar-benar serius lah untuk yang kalian nah serius nah. Aku nih masih belajar juga Bang lah. Bukannya aku nama caranya, cuma kita nih saling sharing kayak itu nah. Aku nih ada juga misalnya orang serius kayak itu nah. Aku nih apa becatan aja kan jarang dah semalam tuh dah. Aku becatan tuh ya paling-paling kayak apa ya menanya kabar gitu aja. Nanya Cuma kabar ya? iya cuman aku tuh berselang-selang kayak itu nah, misalnya ada semingguan aku tanya nih kayak itu pulang aku tanya, tapi kada anu juga Bang. Soalnya dasar aku dulu nah waktu di kampung tuh bukan bertanya kabar tuh karena dasar lost aku di kampung dah, kada jaringan kada apa-apa. Aku rancak tuh lah storynya aja, misalnya tahu oh ya baik aja gitu nah. Oke itu Bang rancaknya lah storynya aja, oh berarti kada apa-apa gitu nah. Kalau nya kulihat memulai story tuh oh berarti ada aja gitu nah. Oh. Tapi misalnya sudah hilang tuhnya, nah kita oke mulai bertahun lagi. Kayak apa kabar gitu nah. Kayak itu aja Bang, misalnya sudah kabar, dah ya dah. Lawan juga misalnya kayak kuliahnya sudah misalnya kayak ini aja nah. Intinya tuh apa aja hajat ikam yang bertakunakan sudah ya dah, misalnya sudah selesai sudah. Sekedarnya aja, sekedarnya secukupnya, jangan apa lah yang bertakun-takun macam-macam lah lagi lah kayak apa kayak macam-macam tuh kayak Oh, apa lagi ya, nggak penting lah ya. yang nggak penting yang Ya. kayak apa keluarga ikam. Keluarga tuh boleh sih, cuma tetangga orang kayak apa bisa kayak apa tetangga ikam. Konyol kan? Itu salah dah itu lah nampak mana bucinnya dah. Jadi Berapa bulannya? apa maka berhentilah jadi bucin. Iya. Karena bucin akan menyesatkan Anda. Iya. Ya udah Ter. Gini, pesan kesan atau nasihat untuk menutup nih. Kira-kira apa buat semua orang itu? Pesan Buat kayak kita nih yang populasinya hampir punah nih. laki-laki Ya, laki-laki yang jujur. ya insyaallah. Tanda kutip nih. Tanda kutip maksudnya jadi orang-orang kami orang-orang ya. Untuk laki-laki atau untuk perempuan dulu deh. Kalau perempuan ya cari laki-laki yang pertama tuh seiman, yang tadi kubadai seiman, terus bisa membahagiakan ikam, jangan mau disuruhnya apa-apa. Misalnya misalnya ikam kau lah minta butang duit. Jangan itu. Stop dulu. Jangan dah. Banyak tuh gitu main dulu teman-teman gue. Aduh ya Allah, minta duit sama cewek. Jangan kayak itulah. Kita nih sebagai lelaki itu harus ada harga diri kita kayak gitu nah. Walaupun aku dulu pernah dulu kada lagi dah gitu nah. Iya. Nah, sudah lo. Harga diri laki-laki lah dulu tuh lah. Yang ketiga tuh jangan terlalu bucin. Kalau laki tuh jangan bucin, bujuran, sakit, diusur-usur tuh karena pernah juga kita merasakan gitu. Ya Allah. Bucinnya gitu nah. Jadi jangan bucin. Jadi berat kan gak nurut, kalau gak nurut kan kayak rasa kepikiran padahal gitu nah. itu salah ya. Maka salah gitu nah. Kayak ambilin dong aku di sini kau lah. Padahal kita nih lagi makan gitu nah. Janganlah, jangan bucin. Ya, untuk perempuan pertama tuh bujur-bujur,
jaga pandangan, jaga aura tikam. Iya, Allah. Tambahan laki-laki lah, jaga pandangan. Iya. Sama kayak aku nih, ini sampai aku seorang lah. Iya. Pandangan tikam juga. Iya. Ya udah, kan intinya laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik dan Perempuan perempuan yang buruk bertemu untuk perempuan yang buruk. laki-laki yang laki yang baik. baik. Ya udah. Salah dong. Perempuan ya. kita bang. Perempuan yang baik akan bertemu sama lelaki Laki yang yang baik. Perempuan yang buruk akan bertemu dengan laki-laki yang Benar. buruk. Makanya kita cari tapi jangan langsung menjudge orang ini buruk lah, ini kada, jangan. Cuman kita dalam hati aja. Gunsen. Buruk di gunse jangan. Enggak. Karena ada bercanda. Nanti kita undang dia buat klarifikasi itu. Jadi kan tadi kadang undangnya juga. Maksudnya tuh Ya. jangan sampai tersambat kayak itu nah. Ya, Ya, itulah, dalam hati itulah. aja lah. Lihat aja pelakunya kayak Oke. apa. Maksudnya perilakunya kayak itu aja nah. Jadi untuk yang ta'arufan asik. Nah, Tidak apa-apa tidak saling bertemu, tapi saling mendoakan dan Iya. saling memataskan diri untuk bisa mencapai dan untuk mencapai dan sorry kita ulang salah apa sih lu? jadi lo apa tadi itu pertamanya? Ya Allah. Cut dulu itu cut. Bujur terus Oh lanjut. lanjut kak, oke. Untuk yang taruhan lah, tidak perlu untuk saling bertemu, tapi saling mendoakan satu sama lain dan saling memataskan diri Iya. untuk dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjalin cinta yang suci atas ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di depan orang tuanya saya bilang sah, saya terima nikahnya. Asik. Oh ya udah teh. Oke guys. Thank you banget udah mau hadir. Ini podcast kedua yang berbobot nih. Wes, alhamdulillah senang banget. Ya, alhamdulillah. Nanti gue undang yang lain juga. Nanti Oke. kita ada collab bareng nanti bertiga atau batasnya bertiga aja sih. Soalnya gembut. Thank you ya. Oke teman-teman, maaf ya kalau ada salah kata untuk salah bicaranya. Ini bukan memberitahukan pada kalian bahwa saya benar, cuma kita ini saling men-sharing. Itu juga motivasi bagi diri saya sendiri untuk menjadi lebih baik. Ya udah. Oke, guys. Assalamualaikum. Assalamualaikum guys. POB, podcast orang biasa. Yuhu.